Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, buat popol yang pas lahir masih punya nenek atau yang mungkin neneknya itu masih ada sampai sekarang, ada nggak sih polo-polo kenangan-kenangan yang sampai saat ini kayak masih teringat? Tentunya pasti ada juga kenangan yang pahit, tapi biasanya kita itu lebih inget kenangan-kenangan yang manis. Dan biasanya, jujur aku nggak terlalu deket sama kakek nenekku soalnya aku dulu tumbuh besar di Indonesia, tapi katanya kakek nenek itu biasanya sayang banget sama cucu-cucu mereka, bahkan anaknya dimarahin tapi cucunya disayangi, katanya gitu. Tapi di video kali ini ceritanya agak berbeda, jadi tonton sampai akhir, langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di tahun 2019 di Laconia, New Hampshire, Amerika Serikat. Waktu itu lebih tepatnya kayak akhir tahun 2019, dan seperti yang polo-polo tahu, kalau udah akhir tahun itu kan pasti meriah banget ya, atau mau Happy New Year gitu. Ya toh, nggak cuma tahun baru, udah gitu ada Natal juga. Dan Natal kan gede banget di Amerika. Dan biasanya orang-orang yang tinggal di Amerika, mereka itu akan merayakan akhir tahun, Natal plus tahun baru itu bener gede-gedean. Jadi rumahnya itu bener-bener dihias, didekorasi gitu. Dan seharusnya hal yang sama ini juga dilakukan oleh seorang nenek berusia 61 tahun. Neneknya ini bernama Sherry Connor dan dia ini tinggal di apartemen di Laconia bersama dengan 4 orang cucunya. Ibu ataupun nenek Sherry ini memang memegang hak asuh atas keempat cucunya mulai tahun 2017 karena anaknya yang bernama Danielle Vaughn alias ibu kandung dari keempat anak itu sempat terlibat kasus penyalahgunaan narkoba dan juga KDRT di tahun yang sama. Jadi dari pemerintah ngelihatnya kamu nggak pantas untuk merawat anak kamu sehingga dilempar ataupun sehingga diserahkan kepada neneknya. Tapi masalahnya selama 2 tahun itu juga Sherry itu sering melakukan kekerasan dan juga hukuman fisik terhadap keempat cucunya kalau mereka nggak nurut ataupun melakukan sebuah kesalahan. Bahkan untuk hal-hal yang kecil gitu ya, kayak lupa naruh baju di tempat cuci ataupun setelah minum, ya kelasnya ditinggal di sini gitu. Ibu Sherry ini bakal langsung mukul cucu-cucunya, alias langsung kayak menghukum gitu. Nah, pukulnya ini pakai tongkat pengaruh punggung ataupun nyuruh mereka tidur di lantai sambil ngangkat kakinya selama mungkin. Yo kayak militer gitu ya pesannya. Tapi ini jujur buat kita yang Asia kita nggak terlalu kaget karena waktu kita kecil sering dipukul. Aku ya nggak tahu kalau gimana ya, tapi ini mungkin nggak terlalu mengagetkan untuk ini. By the way, cucunya Ibu Sherry ini 4 kan ya, dan 4-4-nya itu anak cowok. Dan salah satu dari mereka namanya itu Dennis Vaughn, berusia 5 tahun. Dan sebenarnya dia itu kalau di rumah itu dipanggilnya Bu, tapi kita bukan BU tapi BOO gitu ya. Tapi kita panggil aja Dennis ini anak, oke? Namanya anak 5 tahun kan masih ada di fase dia kayak masih pengen mengeksplor banyak hal ya, atau kayak nggak tahu ini apa, jadi dipegang lah, dicoba lah gitu. Mereka nggak tahu apa yang bahaya dan apa yang nggak bahaya ya toh. Tapi masalahnya ibu ataupun nenek Sherry ini memandang keingintahuan Dennis itu sebagai sebuah kenakalan dan hal yang merepotkan. Jadi setiap kali Dennis nanya sesuatu ke Ibu Sherry ini, Sherry itu bakal menjawab marah-marah kayak, apa sih kamu ini nanya-nanya terus? Woi, kok aksennya Jakarta? Apa sih kok takon terus? Nah, mungkin kayak gitu. Tentunya Dennis yang mendapatkan reaksi itu dia juga takut dan sebisa mungkin dia itu tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Jadi sebisa mungkin dia juga berhati-hati karena takut dimarahi sama neneknya. Nah, sampai akhirnya di bulan Desember tahun 2019, waktu itu lagi musim dingin dan musim dingin di New Hampshire itu kayak musim dingin di Korea. Jadi dibandingkan daerah-daerah lain yang ada musim dinginnya juga tergolong dingin ya, maksudku itu. Jadi dingin banget New Hampshire ini. Dan di hari-hari biasa selain musim dingin, Sherry itu jarang ngasih makan ke cucu-cucunya. Jadi kita sebagai manusia kan biasanya makan 3 kali sehari atau, tapi cucu-cucunya Sherry itu paling sehari makan 1 kali. Kayak anak masih kecil di masa pertumbuhan tapi udah melakukan intermittent fasting gitu kesannya. Dan jam makannya pun itu nggak rutin. Kalau misalnya 1 hari sekali makannya itu di jam yang tertentu dengan gizi yang lengkap, mungkin nggak terlalu gimana gitu ya. Tapi ini makannya cuma 1 kali dan jamnya juga acak. Batinmu itu rice ya? Iya, kayak gitu. Jadi hari ini makannya di siang hari, besoknya makan di sore hari, besoknya makan hampir di malam hari. Jadi benar-benar sangat tidak konsisten jam makannya. Dan ini pun terus terjadi bahkan di musim dingin. Polo-polo kadang liburan ke puncak ataupun yang di Malang ke Batu, dingin-dingin gitu kan kita pengennya minum sop yang anget-anget ataupun kopi anget STMJ gitu ya toh. Tapi bayangkan ini anak-anak masa pertumbuhan tapi dibuat lapar dan tidak diberi makan sesuai yang dibutuhkan. Jadi Ibu Sherry ini tetap ngasih makan ke anak-anaknya, ngasih. Cuman makanannya itu nggak mencukupi gitu. Jadi makanan yang tidak cukup untuk menghangatkan tubuh mereka. Dan bahkan ada kalanya juga makanannya itu nggak terlalu hangat. Ya udah itu dikasih aja. Kalau biasanya makanan kurang hangat kan ya dihangatkan lagi, dipanaskan ya toh. Ini enggak, ini ibu
instan banget. Ya udahlah, nggak apa-apa, makan aja. Yang penting kamu nggak sakit, disuruh makan. Dan setiap hari Sherry ini juga menyuruh cucu-cucunya untuk lari naik turun tangga yang ada di apartemennya. Nah, ini perlu tak garis bawahi, ini bukan buat olahraga, tapi karena Sherry itu pengen nyuruh mereka lari dengan kondisi mereka itu nggak pakai baju. Jadi disuruh lari dalam kondisi benar-benar telanjang. Dan tadi kan aku bilang ibu Sherry ini tinggal di sebuah apartemen ya tuh. Jadi suatu hari ada satu tetangga yang tinggal di gedung yang sama itu jadi ngelihat cucu-cucunya ini lari dalam kondisi telanjang. Dan yang menarik, Sherry yang melihat tetangganya menyaksikan ini pun dia itu nggak merasa kayak ini ada yang salah atau gimana. Sherry ini benar-benar nggak peduli, seolah-olah nggak ada yang salah kok, so what, kayak gitu. Nah, pokoknya keempat cucunya Sherry ini baru boleh berhenti setelah mereka itu benar-benar nggak kuat dan tubuhnya itu kelihatan kayak udah capek banget gitu. Bahkan kadang itu dilihatin, kamu ini udah muntah belum, kamu ini udah lemes gak? Kayak benar-benar dilihat kalau ini anak itu udah habis gitu, harus energinya itu benar-benar habis gitu. Nah, kalau udah kayak gitu baru diizinkan untuk berhenti lari naik turun tangganya. Dan kalau udah selesai olahraga, ibu Sherry ini bukannya nyuruh cucu-cucunya untuk segera mandi, ya nyuruhnya nyuruh, tapi disuruhnya mandi pakai air dingin, nggak pakai air hangat. Dan aku yakin di Amerika itu pasti ada water heaternya. Dan anak-anak di bawah usia 10 tahun disuruh mandi pakai air dingin. Air dingin di musim dingin itu sungguhan koyo air es, pada disuruh mandinya pakai itu. Aku yang usia 30 yang sehat pun disuruh mandi pakai air dingin di musim dingin. Itu pun mikir-mikir, kadang pengen lah musim dingin pas agak gimana gitu ya, pas agak kumuh pengen nyobain pakai air dingin. Tapi ini anak-anak setiap hari disuruh olahraga, udah gitu disuruh mandi pakai air dingin. Ini benar penyiksaan menurutku. Dan seringkali ibu Sherry ini juga menenggelamkan kepala cucu-cucunya ke ember yang udah ada airnya. Jadi nggak tahu tujuannya apa, tapi ya melakukan hal seperti ini. Dan menurutku ini adalah penyiksaan sebenarnya. Dan ceritanya lanjut lagi pada tanggal 23 Desember tahun 2019. Sherry ini lagi-lagi marah besar ke anak yang namanya Dennis. Dan waktu itu di pagi hari Sherry itu menemukan ada sebuah pakaian yang jatuh di lantai. Dan pas dilihat ternyata itu adalah pakaiannya Dennis. Sehingga Dennis ditanyain, dan pas ditanya Dennis itu bilang kalau dia tadinya itu mau bawa baju itu ke tempat cuci, tapi dia itu lupa jadinya naruh dulu di lantai. Ini bahkan aku pun yang usia 30 tahun kadang masih lupa. Bayangkan ini anak masih usia 5 tahun. Jadi masuk akal ya tuh, ini bukan sebuah tindakan yang disengaja untuk bikin Sherry marah sebenarnya. Tapi mendengar itu, Sherry itu marah besar, bahkan nyuruh Dennis untuk pakai semua baju yang dia punya, lalu disuruh lari keliling rumahnya. Nggak selesai di situ, Sherry juga menendang dan juga mukul kepalanya Dennis menggunakan sapu, sampai sapunya itu patah. Dan dalam kondisi seperti itu, Dennis itu terus-menerus disuruh lari pakai baju yang banyak. Sampai-sampai Dennis itu udah benar-benar nggak kuat karena kakinya itu udah nggak kuat gitu. Tapi ya tetap disuruh lari gitu. Sherry mungkin saking marahnya atau gimana ngelihat Dennis yang udah kelelahan, bahkan dia itu nggak bisa berdiri. Bayangkan anak usia 5 tahun ini nggak bisa berdiri, itu tetap disuruh berdiri, dan bahkan dia itu sempat membekap Dennis pakai bantal beberapa kali. Ini menurutku melebihi dari penyiksaan. Ini udah percobaan pembunuhan ya menurutku sebenarnya. Dan lanjut lagi keesokan harinya pada tanggal 24, Dennis tuh benar-benar udah nggak bisa nggerakkan tubuhnya, udah mungkin kecapean, udah sakit semua gitu badannya, dan juga cuacanya kan dingin banget. Jadi Dennis ini saking sakitnya bahkan buat nelen air dia itu udah nggak bisa, kayak udah bengkak gitu. Dan Dennis ini mulai mengalami demam tinggi dan juga halusinasi. Dan masalahnya Sherry yang tahu Dennis sakit kayak gitu, dia itu malah bilang, oh kamu ini sekarang kayak gini nih karena mau dibawa pulang sama setan. Oh, anak nakal kamu. Nah, malah digitukan. Dan yang lebih parah lagi, setelah ngomong gitu, Sherry itu sama sekali nggak mengkhawatirkan kondisi kesehatannya Dennis. Jadi nggak dibawa ke rumah sakit. Kalau misalnya ngomongnya gitu tapi diobati kan ya lah, mungkin cuman sifatnya gitu. Tapi benar dibiarkan dan nggak peduli apakah dia ini benar-benar sakit, apakah dia ini membutuhkan pertolongan medis, itu sama sekali tidak dihiraukan. Padahal pada waktu itu Dennis itu udah bisa dibilang ada di dalam kondisi yang sekarat. Sehingga beberapa jam setelah itu Dennis meninggal dunia. Jadi lebih tepatnya 1 hari sebelum Natal, Dennis itu meninggal dunia. Diakibatkan neneknya sendiri. Dan setelah Dennis meninggal dan kaku, baru Sherry ini bawa Dennis ke rumah sakit. Nah, sesampainya di situ, Dennis itu kan udah meninggal ya toh. Dan pas dicek sama di rumah sakit, ditemukan lebih dari 60 luka lecet dan juga memar yang terdapat di tubuhnya
Dennis. Dan tentunya ahli medis yang menemukan itu juga langsung melaporkan hal ini kepada kepolisian karena mereka mencurigai adanya kekerasan pada anak. Akhirnya polisi datang dan mulai menginterogasi ibu Sherry ini. Dan Sherry waktu ditanyain, dia itu sama sekali nggak mau menjawab pertanyaan dari kepolisian. Sehingga sebenarnya kepolisian nggak bisa apa-apa. Tapi untungnya saudara kandung dari Dennis, mereka itu berani untuk menyampaikan apa yang mereka lihat dan apa yang terjadi di dalam rumah mereka. Sehingga polisi jadi tahu kalau Dennis ini meninggal akibat kesiksaan dari neneknya. Diakibatkan itu, akhirnya Daniel Vaughn ataupun ibunya juga dipanggil, dan melalui kejadian kali ini, anak-anaknya pun jadi tahu kalau ibunya itu sebenarnya lagi mengusahakan untuk mendapatkan kembali hak asuh anak-anaknya. Untuk menginvestigasi lebih dalam lagi, polisi memutuskan untuk memanggil beberapa saksi ke kantor polisi, dan polisi memanggil 2 orang saksi, yaitu adalah tetangga yang tinggal di apartemen yang sama dengan Sherry. Yang pertama adalah seorang pria yang tinggal di lantai yang sama dengan Sherry, dan setiap hari dia itu bilang kalau dia mendengar suara Sherry memarahi cucu-cucunya dan maksa mereka untuk lari naik turun tangga berkali-kali, dan dia juga mendengar adanya suara pukulan benda tumpul ke tubuh manusia. Udah gitu, ini cowok juga bersaksi kalau dia itu pernah melihat Sherry menuangkan saus sambal ke kemaluan cucu-cucu mereka. Bahkan tetangganya ini juga melihat dan juga mendengar cucu-cucunya yang kesakitan dan kepanasan. Dan diakibatkan itu, ini cowok memutuskan untuk pindah apartemen. Yang melihat dan mendengar aja itu nggak tahan sampai pindah apartemen, bayangkan. Dan saksi yang kedua adalah seorang perempuan yang tinggal di apartemen yang sama, tapi memang nggak di lantai yang sama. Dia itu bilang kalau dia itu pernah lihat Sherry nginjak-injak keempat cucunya, dan pernah melihat Sherry duduk di atas badan cucunya dan membekap wajah mereka menggunakan bantal satu persatu. Mendapatkan kesaksian kayak gini, polisi cross-check lagi ke Sherry. Ini loh, kita dengar ada laporan kayak gini, bener nggak? Dan mendengar itu, Sherry menjawab kayak gini, siksaan yang paling saya suka adalah membekap wajah cucu-cucu saya pakai bantal. Itu enak banget karena nggak meninggalkan bekas, Pak polisi. Bilang kayak gitu, bayangkan. Untungnya kesaksian dari 2 orang ini juga didukung oleh kesaksian dari beberapa orang lain, kayak guru-guru dan juga orang-orang yang pernah ngeliat. Dan setelah ditinjau lebih lanjut, memang benar cucu-cucunya itu sering banget disuruh keluar rumah dalam kondisi telanjang, dan juga di lengannya itu penuh dengan luka-luka ternyata. Tidak lama setelah itu, ternyata hasil otopsi dari Dennis udah keluar. Dan berdasarkan itu, tim otopsi bilang bahwa meninggalnya Dennis ini diakibatkan trauma benda tumpul di bagian kepala dan juga lehernya. Nah, sehingga Sherry ini didakwa dengan tuduhan penyiksaan, penyerangan, dan pembunuhan tidak disengaja, dan juga pembunuhan atas kelalaian. Jadi, ini orang membunuh. Kalau misalnya bawa pisau gini kan sengaja membunuh ya, tapi kalau misalnya kita mukul orang beberapa kali ternyata mati, itu dilihatnya agak beda gitu. Dan kali ini Sherry pun dipandangnya tidak membunuh secara langsung, kayak kamu itu mukul tapi tujuannya bukan bunuh, ngelihatnya kayak gitu. Saat ini kasus dibawa ke sidang, pengacaranya Sherry itu berani-beraninya bilang untuk meminta Sherry dipulangkan ke rumah untuk menjalankan pemeriksaan di rumah. Jadi lebih kayak jangan ditahan di tahanan, tapi ditahan di rumah aja. Ya nggak apa-apa dipisahkan sama cucu-cucunya, tapi biarkan di rumah. Bilang kayak gitu pengacaranya. Namun untungnya kehakiman tidak menerima permintaan ini karena melihat Sherry itu memiliki potensi untuk membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain, sehingga Sherry itu harus dipenjara selama pemeriksaan. Tentunya ibu dari Dennis ataupun Daniel itu kaget banget mendengar anaknya meninggal di tangan nenek kandungnya sendiri. Bahkan waktu Daniel datang ke persidangan, dia itu terlihat benar-benar kayak kaget banget dan juga putus asa, apalagi dia itu berada di dalam kondisi lagi berusaha untuk mendapatkan kembali hak asuh atas anak-anaknya. Dan yang lebih menyedihkan, sebelum dia mendapatkan hak asuhnya, ternyata anaknya ini udah meninggalkan dunia. Dan mungkin karena ini begitu kompleks kejadiannya, jadi sidangnya itu berjalan begitu lama, dari tahun 2019 hingga bulan Oktober tahun 2024. Hukuman ataupun vonis yang diturunkan kepada Sherry ini masih belum ditetapkan, masih belum ada keputusan akhirnya. Jadi pengacara Sherry itu terus-menerus minta pengadilan untuk memulangkan Sherry karena Sherry udah tua, mendapatkan pemeriksaannya di rumah aja. Ini nanti kalau misalnya tambah sakit gimana, nanti tambah stres gimana. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, pengacara itu terus-menerus minta ibu Sherry dipulangkan ke rumahnya. Namun kehakiman melihatnya Sherry ini adalah orang yang mengakibatkan kematian Dennis, sehingga tidak mudah juga untuk mengizinkan Sherry untuk pulang ke rumahnya. Dan pengacaranya itu juga bilang kayak gini, loh ini loh, hakim-hakim,
kalian tuh loh 5 tahun masih belum bisa membuat keputusan. Ini berarti kasusnya ini tidak terlalu serius. Masa ndak boleh pulang? Hakim ini, kamu mempersusah kasus. Nah, malah bilang kayak gitu. Tapi yang pasti hingga saat ini kayak kabar terakhir pada tanggal 2 Oktober tahun 2024 kita masih nggak tahu hukuman ataupun vonis terakhir yang dijatuhkan kepada Sherry ini apa. Tapi yang pasti Sherry ini masih ditahan untungnya, dan untungnya anak-anaknya, ketiga anaknya ini dikembalikan kepada Daniel Vaughn alias ibu kandung mereka. Jujur, aku dengarkan ini juga lumayan khawatir karena Daniel sendiri kan pernah mendapatkan masalah karena KDRT, dan terkesan ibunya ini adalah orang yang suka mukul ya. Atau biasanya, ini agak stereotip, tapi biasanya orang itu akan niru orang tuanya gitu. Aku berharap ini enggak, sehingga takutnya anak-anaknya ini tetap diperlakukan yang sama oleh ibu kandungnya sendiri. Menurutku ini kasus yang sangat menjengkelkan. Mau jatuhkan hukuman aja ngambil 5 tahun. Lah terus kapan? Harusnya kan ini cepat-cepat dihukum, dan yang dipikirkan oleh kehakiman ataupun lembaga hukum adalah gimana caranya biar hal-hal seperti ini tidak terjadi, ataupun kalau terjadi bisa kita cekal di tahap awal ya. Atau gini ini yang susah, dan kita tahu kalau yang membuat peraturan hukum gini ini adalah manusia, sehingga nggak pernah bisa sempurna. Tapi berharap hari demi hari karena tingkat edukasi kita naik, berharap ada hukuman yang lebih baik dan juga ada proses yang mungkin lebih sempurna lagi dibandingkan yang kita miliki pada hari ini. Dan seperti yang udah kita dengarkan hari ini, kalau misalnya kita melihat tetangga kita ataupun orang sekitar melakukan kekerasan kepada anak, mungkin kita harus ngambil sedikit aksi, paling nggak melaporkan ke polisi, ataupun paling nggak terus mengingat kejadiannya. Kalau nggak, paling nggak kita harus memperhatikan biar kalau misalnya ada kejadian kayak gini, paling tidak kita bisa menjadi saksi dan bisa membela si korban. Oke, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video